Assalamualaikum sahabat surga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah memberikan nikmat kesehatan, nikmat umur panjang. Semoga dapat kita gunakan dalam beribadah yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat yang beriringan salam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Marilah sama-sama kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah dan berkirim salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perintah Allah kepada umatnya, kepada malaikat. Bahkan Allah sendiri melakukan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perintah kepada para hamba, kepada para malaikat, dan Allah pun ikut melakukannya. Allah perintahkan kita untuk sholat. Allah perintahkan untuk berzakat. Allah perintahkan berhaji. Allah perintahkan untuk bersedekah. Allah perintahkan untuk berbuat baik kepada seluruh alam. Tapi hanya bersalawat, perintah satu-satunya yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, ternyata salawat itu sangat dahsyat. Keutamaannya pun sangat dahsyat. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai umatnya. Ini terbukti ketika beliau pergi berdakwah ke daerah Taif. Sesampainya beliau di Taif, beliau dilempari oleh penduduk Taif dengan batu, sehingga sekujur tubuh beliau luka-luka. Luka itu mengeluarkan darah. Saking tidak teganya malaikat pada saat itu, malaikat berkata kepada Nabi, Ya Rasulullah, angkat tanganmu, berdoa kepada Allah, akan aku timpakan gunung ini kepada penduduk Taif. Tapi apa jawaban Rasulullah? Jangan malaikat. Bahkan Rasulullah berdoa kepada Allah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Rasulullah memohonkan kepada Allah, Ya Allah, beri petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sembari menahan sakit dari lemparan penduduk Taif, Rasulullah berdoa terus kepada Allah, Ya Allah, beri petunjuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Sahabat surga, betapa mulianya hati Rasulullah. Kalau Rasulullah pengen, saat itu pun akan diazab oleh Allah dengan menimpakan gunung. Tapi Rasulullah tidak ingin itu. Betapa cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita juga tahu ketika setelah salat, bukti cinta Rasulullah kepada umatnya, Rasulullah selalu berdoa, Ya Allah, ampuni dosa umatku, dosa yang terdahulu dan dosa yang akan datang. Ampuni dosa umatku yang terlihat dan yang tersembunyi. Itulah selalu doa yang dimohonkan oleh Rasulullah kepada Allah. Doa-doa yang selalu beliau munajatkan dalam setiap salat beliau. Karena saking cintanya beliau kepada kita.
Kemudian satu lagi, cinta Rasulullah SAW terlihat ketika dalam perjalanan sakaratul maut Rasulullah SAW. Beliau merasakan begitu dahsyatnya sakit perpisahan antara ruh dan badan. Rasulullah pada saat itu ingat umatnya. Langsung beliau berdoa, "Ya Allah, kalau begini dahsyatnya rasa sakit, berpisahnya ruh dengan badan, maka mohon ya Allah, jangan Engkau timpakan kepada umatku. Karena umatku tidak akan sanggup." Maka terus beliau berdoa di akhir umur beliau, "Ummati, ummati, ummati." Beliau memikirkan bagaimana keadaan kita kelak ketika beliau sudah meninggalkan dunia ini. Sahabat surga, maka pantaslah Rasulullah mendapatkan salawat dari kekasihnya, yaitu Allah, mendapatkan salawat dari kita umatnya yang selalu ada di dalam pikiran dan hati beliau. Sahabat, tahu gak sih keutamaan apa saja yang kita dapatkan ketika kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW? Di antaranya adalah yang pertama, beliau bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra salawatin wa hutta anhu asyru khati'at wa rufi'a lahu asyru darajat." Kata beliau, orang yang bersalawat kepadaku satu salawat, maka Allah membalas dengan 10 kebaikan. Dan Allah akan menghapus 10 kesalahannya dan mengangkat derajatnya sampai 10 derajat. Sahabat surga, betapa dahsyatnya. Satu kali kita bersalawat kepada Rasulullah, Allah sendiri yang akan memberikan 10 kebaikan kepada kita. Kalau kita bersalawat 2, kalau kita bersalawat 3 kali, kalau kita bersalawat 10 kali, bahkan 1000 kali, Masya Allah, berapa kebaikan yang akan Allah berikan kepada kita sebagai balasannya. Kemudian janji Allah, ketika kita bersalawat 1 kali saja, Allah akan hapus 10 kesalahan kita. Bagaimana kalau kita bersalawat 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali, bahkan kita bersalawat tidak terhitung berapa kesalahan yang akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, ketika kita bersalawat 1 kali, rufi'a lahu asyru darajat, Allah akan angkat derajat kita 10 derajat. Betapa dahsyatnya. Bagaimana kita kalau bersalawat tidak terhitung berapa derajat kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu sahabat, perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kemuliaan apa lagi yang kita dapatkan? Orang yang memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Allah akan jamin bahwa dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Aulan nasu bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling mulia, orang yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang memperbanyak salawat kepadaku. Sahabat, bukankah itu yang selalu kita inginkan? Bukankah itu yang selalu kita cita-citakan? Dekat bersama baginda Rasulullah SAW kelak di surganya. Bahkan di dunia pun kita ingin dekat dengan Rasulullah SAW supaya beliau beri kita syafaat. Maka perbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun, bersalawatlah kepada Rasulullah. Semoga kita kelak dijadikan Rasulullah orang yang paling dekat dengan beliau di surga kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari bersalawat kepada Rasulullah SAW adalah Rasulullah sendiri yang membalas salam dan salawat kita. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Tidak seorang pun yang berkirim salam kepadaku, kemudian Allah kembalikan ruhku, dan aku sendiri yang mengembalikan salamnya. Betapa dahsyatnya sahabat surga ketika kita berkirim salam kepada Rasulullah SAW, Rasulullah sendiri yang membalas salam itu. Sahabat jannah tahu arti salam itu apa? Arti salam itu adalah doa keselamatan, berkah Allah untuk kita. Nah, ketika Rasulullah yang menyampaikan doa semoga kita selamat dan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dikabul oleh Allah. Kenapa? Karena kekasih Allah langsung yang mendoakan kita. Semoga kita didoakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat, kemudian yang keempat adalah orang yang bersalawat dikategorikan orang yang tidak bakhil. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilu allazi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil adalah ketika disebutkan namaku di sisinya, dia tidak bersalawat kepadaku. Sahabat jannah, semoga kita terhindar dari yang namanya bakhil. Semoga kita terhindar dari yang namanya pelit. Mudah-mudahan kita selalu ingat ketika nama Rasulullah SAW disebut, kita bersalawat otomatis kepada beliau. Sahabat surga yang dirahmati oleh Allah, itulah di antara 4 keutamaan bersalawat kepada Rasulullah, di mana kita mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala 10 kali. Kemudian Allah angkat dosa-dosa kita, kesalahan kita. Kemudian Allah angkat derajat kita ketika kita bersalawat 1 kali. Kemudian kita menjadi orang yang dekat dengan Rasulullah SAW kelak di surganya Allah. Kemudian Rasulullah sendiri yang membalas salam ketika kita berkirim salam kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat, kita digolongkan orang yang tidak bakhil karena senantiasa bersalawat ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat surga, bukankah yang kita inginkan adalah mendapat syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW? Ingat, amalan yang tidak pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan bersalawat. Sahabat, Rasulullah SAW ketika di yaumil hisab nanti, di padang mahsyar nanti, akan berkenan memberikan kepada umatnya syafaat, di mana kita di padang mahsyar kelak selama 50.000 tahun, matahari 1 jengkal dari kepala kita, kita merasa kepanasan dan kita digenangi oleh keringat kita sesuai dengan amalan kita. Ada orang yang kepanasan, keringatnya sampai di mata kaki. Ada orang yang kepanasan, keringatnya sampai di betis. Ada yang keringatnya sampai di lutut. Ada yang keringatnya sampai di dada. Bahkan ada yang keringatnya sampai di leher. Dan ia mulai sesak. Itulah situasi umat pada masa yaumil hisab. Mereka sibuk
dengan urusan mereka masing-masing. Mereka sibuk dengan urusan bagaimana nasib mereka kelak setelah dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Umat Nabi Isa datang kepada Nabi Isa. Umat Nabi Nuh datang kepada Nabi Nuh. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa untuk mohon syafaat dari Nabi mereka. Tapi apa jawaban Nabi mereka? Kami tidak dapat memberikan syafaat. Nafsi, sendiri-sendiri. Tapi mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat datang kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, berikan kepada kami syafaat ya Rasulullah." Saat itu Rasulullah langsung bersujud. Mohon kepada Allah, "Ya Allah, Allahumma sallim ummati, Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku, Allahumma sallim ummati. Kata Allah, angkat kepalamu, mintalah, akan aku kabulkan. Pada saat itu Rasulullah mohon kepada Allah untuk segera Allah lakukan perhisapan kepada umat. Karena terlalu lama umat merasa kepanasan. Begitu dahsyatnya Rasulullah memikirkan kita. Mulai sejak beliau masih hidup sampai kelak beliau menghisap, beliau masih memikirkan kita. Kemudian setelah perhisapan itu selesai, kita mulai berjalan meniti sirat. Beliau menanti di ujung sirat itu. Seluruh umat beliau tunggu sampai habis. Setelah habis, beliau berikan minum dari telaga Al-Kautsar. Dan kemudian Rasulullah sendiri yang mengantarkan umatnya menuju pintu surga. Kemudian beliau kembali berdoa, "Ya Allah, Allahumma sallim ummati. Allahumma sallim ummati. Ya Allah, selamatkan umatku dan perkenankan aku kembali melihat umatku seandainya ada yang jatuh dalam sirat, perjalanannya meniti sirat ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, perkenankan aku untuk memberikan syafaat kepada umatku ya Allah." Pada saat itu Allah perkenankan, silakan wahai Muhammad SAW untuk memberi syafaat umatku. Carilah umatmu. Maka Rasulullah mulai mencari umat beliau, mencari kita di neraka jahanam. Mana umat beliau, mana kita yang jatuh ketika meniti sirat. Satu persatu beliau berikan syafaat. Satu demi satu beliau selamatkan dari neraka jahanam. Sampai terakhir habis umat Rasulullah di neraka jahanam. Beliau berikan syafaat. Kemudian beliau masukkan ke dalam surga. Barulah beliau merasa tenang, barulah beliau merasa bahagia ketika seluruh umat beliau sudah masuk ke dalam surga. Sahabat jannah, betapa cintanya Rasulullah SAW kepada kita. Maka tugas kita adalah menjadikan Rasulullah SAW dalam kehidupan kita sehari-hari menjadi suri tauladan yang baik. Cintai Rasulullah, perbanyak salawat, dan sering-seringlah bersama orang yang mencintai Rasulullah. Dan perbanyaklah bersama orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita merasakan manisnya iman. Kemudian semoga kita diberi syafaat oleh Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Semoga Allah ridhoi semua yang kita lakukan. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.